warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Tabi pun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desro di Pamungkas, dengan NPM 2113051010. Saya dari mahasiswa Pendidikan Jasmani Angkatan 21. Di sini saya akan melakukan pemaparan tentang hasil dari skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Latihan Plyometric Double Leg Hop dan Split Jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sulisman MBD selaku dosen pembimbing satu saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Chandra Gunawan SPD MOR selaku dosen pembimbing 2, dan terima kasih kepada Bapak Lungit Wicaksono selaku dosen pembahas dan Ketua Kaprodi Pendidikan Jasmani Universitas Lampung. Langsung saja kita langsung menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan bab 5 ada kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan terkenal di seluruh dunia, salah satu jenis pencaksilat yang masih berkembang hingga hari ini. Di Indonesia ada banyak padepokan pencaksilat yang memiliki ciri unik mereka sendiri. Menurut Nurholis dan Elang 2009.2.12, pencaksilat memiliki 4 unsur utama, yaitu olahraga, seni, bela diri, dan keagamaan. Namun, setiap padepokan memiliki tingkat tertentu untuk setiap komponen. Pada tahun 1998, para siswa membentuk panitia untuk membentuk Persatuan Pencaksilat. Panitia ini dipimpin oleh Wongsonegoro dan dikenal sebagai Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Menurut Nurholis dan Elang 2019.2.15. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama ada masih kurangnya tingkat kecakapan tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. 2. Masih kurangnya latihan plyometric double leg hop dan split jump terhadap tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. 3. Kurangnya variasi latihan yang diterapkan pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya latihan plyometric double leg hop dan split jump, sehingga siswa-siswi di dalam melakukan praktik tendangan sabit hanya sebagai partisipasi pada saat latihan. 5. Kurangnya kesadaran atlet tentang pentingnya latihan teknik dan power saat melakukan tendangan sabit. 6. Metode pelatihan yang diberikan pelatih saat dilakukan program latihan masih belum pas dengan tujuan tendangan sabit ini. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh latihan plyometric double leg hop terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 1 Ambarawa. Kemudian 2, apakah ada pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. 3. Apakah ada perbedaan antara latihan plyometric double leg hop dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian ada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan plyometric double leg hop dan terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan latihan plyometric double leg hop dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Selanjutnya ada manfaat penelitian, itu yang pertama bagi siswa sebagai acuan dalam pembelajaran terhadap hasil latihan plyometric double leg hop dan split jump kepada para atlet di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian yang kedua ada bagi pelatih, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelatih dalam memberikan latihan yang menarik, terutama dalam upaya meningkatkan kecakapan tendangan sabit. Ketiga, bagi pendidik sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan dalam membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Yang B dapat digunakan untuk menilai kegiatan fisik siswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Kemudian C dapat mengetahui tingkat kecakapan tendangan sabit siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bagi sekolah dan sebagai bahan referensi bagi pembinaan latihan plyometric double leg hop dan split jump di sekolah, terutama dalam kecakapan melakukan praktik tendangan sabit. Dan yang kelima, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran pengembangan materi tentang tendangan sabit pencaksilat. Selanjutnya yang dua ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Menurut Margono, 2019,P1 mengemukakan bahwa metode penelitian ini merupakan sebuah kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta baru sehingga memperoleh sebuah pengetahuan yang baru.
Penelitian ini dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan metode penelitian pre-eksperimen dan desain penelitian one group pretest post-test design. Menurut Ari Kunto 2010, P.212, one group pretest post-test design yaitu eksperimen yang dilakukan hanya pada satu kelompok tanpa ada kelompok pembanding. Selanjutnya itu bab 4 ada pembahasan dan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan eksperimen latihan tendangan sabit dengan metode latihan double leg on hop dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilakukan 3 tahap. Pertama, pretest untuk mengetahui kemampuan awal sampel. Dari hasil pretest kemudian dilakukan pemilihan sampel menggunakan ordinal pairing untuk menentukan 2 kelompok yang akan diberikan treatment. Selanjutnya itu perolehan data double leg on hop laki-laki untuk pretest itu yang pertama ada 13 sampelnya itu yang 3 orang mendapatkan kategori cukup, 8 orang mendapatkan kategori kurang, dan 2 orang mendapatkan kategori kurang sekali. Ya untuk normanya itu untuk cukup itu dari 17 sampai 19, untuk kurang itu dari 15 sampai 16 dan untuk kurang sekali itu di bawah 14. Kemudian perolehan data double leg on hop untuk perempuan pretest dengan norma yang berbeda tentunya yaitu 2 orang mendapatkan kategori cukup, 1 orang mendapatkan kategori kurang, yaitu ada 3 sampel yang kemudian untuk normanya itu untuk cukup itu ada 16 sampai 18 dan kurang itu hanya dari 13 sampai 15. Kemudian perolehan data double leg on hop laki-laki post test. Yaitu di sini ada peningkatan eh, yang dengan jumlah kategori baik itu ada 7 orang, kemudian kategori cukup itu ada 6, dengan jumlah total 13. Untuk kategori baiknya itu ada 20 sampai 24 normanya, dan 17 sampai 19 untuk yang kategori cukup. Kemudian untuk perolehan data double leg on hop untuk perempuan post test, yaitu ada 2 orang mendapatkan kategori baik dan 1 orang mendapatkan kategori cukup. Untuk normanya itu untuk baik itu ada 19 sampai 23, dan cukup itu ada 16 sampai 18. Selanjutnya itu perolehan data split jam laki-laki pretest, yaitu 1 orang mendapatkan kategori cukup dan 8 orang mendapatkan kategori kurang dan 3 orang mendapatkan kategori kurang sekali. Untuk perolehan data split jam perempuan pretest, yaitu 2 orang mendapatkan poin cukup, kategori cukup, dan 2 orang mendapatkan kategori kurang. Kemudian perolehan data split jam laki-laki post test yaitu ada peningkatan, itu 3 orang mendapatkan kategori yang baik, 7 orang mendapatkan kategori yang cukup, dan 2 orang mendapatkan kategori yang kurang. Perolehan data split jam perempuan post test di sini juga ada peningkatan. Untuk kategori cukupnya itu ada 3 orang dan kemudian kurang itu hanya ada 1 orang. Selanjutnya ada uji prasyarat, yaitu A, uji normalitas, double econ hop pretest dan double econ hop post test, kemudian split jam pretest dan split jam post test dengan mendapatkan L hitung 0,216 dengan L tabel 0,337 dengan keterangan normal. Kemudian double econ hop yang post test itu mendapatkan 0,144 dengan L tabel itu 0,337 dengan keterangan normal. Kemudian untuk split jam pretest itu ada 0,177 dengan L tabelnya 0,337 dengan keterangan normal, dan untuk split jam posisinya itu ada 0,28 dan L tabelnya itu 0,300 dengan keterangan normal. Yang kemudian yang B ada uji homogenitas dengan double econ hop dan split jam pretest, ada F-nya itu 1,019 dan F tabelnya itu 2,43 dengan keterangan homogen, dan double econ hop dan split jam post test itu mendapatkan F-nya itu 1,053 dan F tabelnya itu 2,403 dengan keterangan homogen. Kemudian untuk uji T pengaruh beda data hasil pretest dan post-test kelompok double econ hop itu ada satu uji PT 1 laki-laki dengan rata-rata 15 dan 15,615 dan untuk post-testnya itu 19,308, untuk T hitungnya itu 8,216, untuk T tabelnya itu 1,770 dengan keterangan signifikan. Kemudian untuk hipotesis satu perempuan itu dengan pretest mendapatkan rata-rata 16, untuk dengan post-testnya mendapatkan 19,333. Untuk T hitungnya itu 11,4547 dan T tabelnya itu 2,353 untuk mendapatkan keterangan signifikan. Kemudian uji T pengaruh beda data hasil dari pretest dan post-test kelompok split jam. Kemudian yang itu bisa dilihat uji pada 1 laki-laki mendapatkan rata-rata 15,1667 dan untuk post-testnya itu melakukan 18,25 dengan T hitung 12,38 dan T tabelnya 1,7958 dengan keterangan signifikan. Kemudian untuk hipotesis perempuan itu untuk rata-ratanya ada 15 dan posisinya itu ada 17,75 dengan T hitung 18
dengan tabelnya 23533 dengan keterangan signifikan. Kemudian juga dari uji uji T beda data hasil post test kelompok double econ hop dan split jam. Untuk data double econ hop dan split jam itu rata-rata 19 312 dan split jam itu 15.125 dan T itu 2,967 dan T tabelnya 1,745 dengan keterangan signifikan. Kemudian data double econ hop itu mendapatkan rata-rata 19,312 dan split jam itu mendapatkan 18,125 dengan F itu 1,053 dan F tabelnya 2403 atau disebut dengan keterangan homogen. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Dalam penelitian ini diperoleh peningkatan yang signifikan terhadap kelompok yang diteliti. Dua kelompok baik latihan tendangan sabit dengan metode latihan polymetrik double econ hop dan split jam pengaruh yang signifikan terhadap hasil kecepatan tendangan sabit meningkat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Hal ini ditujukan oleh nilai rata-rata proses yang lebih besar daripada nilai rata-rata pretest. Kedua, proses latihan ini dirancang untuk melatih dan meningkatkan kualitas kerja otot-otot yang mempengaruhi dalam meningkatkan hasil kecepatan tendangan sabit. Selanjutnya, menurut para ahli mengenai variabel double econ hop, mengapa double econ hop jauh lebih signifikan daripada split jam? Berikut adalah pernyataan menurut para ahli mengenai hal tersebut. Menurut Bompa dan Carrera, latihan polymetrik yang menekankan pada gerakan horizontal dan vertikal seperti double econ hop mampu meningkatkan ledak otot secara keseluruhan karena melibatkan stretch, sorting chisel SSC secara optimal. SSC adalah siklus kontraksi otot yang terjadi secara cepat dan kuat, yang sangat penting dalam gerakan eksplosif seperti tendangan sabit. Polymetrik yang melibatkan lompatan dua kaki dengan hambatan seperti kon dapat meningkatkan aktivasi motor unit secara lebih efektif daripada latihan unilateral seperti split jam. Menurut Donald Chu dan Avery Feigenbaum menyatakan bahwa latihan seperti double leg on hop lebih komprehensif dalam melatih koordinasi, kekuatan, dan kecepatan secara bersamaan karena otot bekerja dalam satu rangkaian gerak yang menyerupai aksi sebenarnya dalam olahraga double leg on hop membantu pengembangan kekuatan fungsional karena adanya perpindahan tubuh yang menyerupai gerakan aktual dalam olahraga. Menurut Pak Fokomi, seorang pakar biomekanika latihan polymetrik yang melibatkan fase eksentrik yang lebih cepat dan kuat, seperti dalam double leg on hop dan menghasilkan kontraksi konsentris yang lebih kuat, yang mendukung peningkatan kecepatan dan daya ledak dalam gerakan atletik seperti tendangan sabit. Efektivitas latihan polymetrik sangat tergantung pada seberapa optimal stretch, short training cycle dilatih. Eh, latihan dengan transisi cepat dan eksentrik ke konsentris menghasilkan output daya yang lebih besar. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, double leg on hop lebih signifikan dibandingkan split jam karena melibatkan gerakan eksplosif bilateral yang lebih menyerupai pada gerakan tendangan. Lebih optimal dalam melatih SSC, stretch, short training cycle, kemudian menyediakan rangsangan neuromuskular yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan kestabilan tubuh secara keseluruhan saat melakukan gerakan dinamis. Kemudian kesimpulan A, ada pengaruh yang signifikan latihan tendangan sabit dengan metode latihan double leg on hop terhadap hasil kecepatan tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Dan B, ada pengaruh yang signifikan latihan tendangan sabit dengan metode split jam terhadap hasil kecepatan tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Kemudian ada perbedaan yang signifikan yaitu latihan tendangan sabit dengan metode double leg on hop lebih berpengaruh daripada split jam terhadap hasil kecepatan tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Saran untuk A, guru penjas bagi guru penjas diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu gambaran model latihan polymetrik double leg on hop dan split jam untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit. B, bagi atlet agar selalu berupaya meningkatkan motivasi dan keterampilan dalam pencaksilat terutama dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabit. Yang C, bagi para peneliti lain, bagi para peneliti lain khususnya mahasiswa pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan. Namun akan lebih baik jika sumber dan referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Lutfi Surisman MPD, Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MPOR, dan Bapak Lunggit Wijaksono MPD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.